warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berkumpul lagi dalam rangka sidang skripsi dari Jurusan Komando 12 dengan NIM 1181204. Program studi Marjun Juz Syariah dengan dosen pembimbing pertama saya sendiri Profesor Bintang-Tawi dan dosen pembimbing dua yang berhalangan saya karena sakit tapi sudah memberikan penjelasan. Adapun judul skripsinya adalah analisis pengaruh literasi elektronik terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip ekonomi dan bisnis Islam studi kasus Kecamatan Cibuntulang dan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sudah hadir juga penguji pertama Bapak Hasbullah Siddiqi dan penguji kedua Bapak selanjutnya kami persilakan Budi Pengaruh Bebas untuk menyampaikan presentasi hasil penelitian. Pada Budi Pengaruh Bebas kami persilakan. Terima kasih pada Pak Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di salah satu momentum atau agenda sidang skripsi ini. Mudah-mudahan hasilnya dapat memuaskan untuk saya sendiri khususnya dan untuk umumnya untuk kampus ini Islam Syekh. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada bimbingan kita yakni Nabi akhir zaman, Nabi Bana wa Nabi Allah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja mungkin yang pertama yang terhormat kepada Bapak Rektor Institut Islam Syekh Bogor, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Imran bin Rahmat yang alhamdulillah sampai hari ini masih terus mengawal para mahasiswa-mahasiswinya, dan yang terhormat kepada kemahasiswaan sekaligus dosen penguji saya Bapak Ustadz Miftahul Anwar yang alhamdulillah hari ini ada, insyaallah selalu disehatkan ya Ustadz. Yang terhormat juga kepada dosen pembimbing 1 pada Bapak Rifki Tantawi SHMSI yang alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini masih terus bisa mengawal saya ada di dalam ruangan ini. Dan yang kedua kepada dosen pembimbing kedua saya yakni Bapak Bayu Purnama Putra SEMSI yang alhamdulillah juga terus mengawal saya, terus menghantarkan saya sampai ada di titik ini meskipun beliau hari ini berhalangan hadir. Oke. Mungkin sekian pembukaan. Selanjutnya di next pembahasan ya. Pembahasan sidang skripsi ini saya mengambil judul dengan judul analisis pengaruh literasi UMKM terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Studi kasusnya yakni dari Kecamatan Cibuntulang dan Kecamatan Pamijahan. Yang pertama adalah latar belakang ya. Latar belakang secara umum menurut para ahli ini pelaku UMKM di Indonesia merupakan salah satu pihak yang merupakan sangat mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi UMKM juga yaitu UMKM sendiri tidak memiliki hutang ke luar negeri dan tidak membeli barang impor dari luar negeri. Artinya UMKM di Indonesia tersendiri datang langsung dari bahan baku pribadi, bahan baku yang ada di Indonesia tersendiri. Jadi sungguh sangat mudah berkembang karena menggunakan produk lokal hasil Indonesia sendiri. Selanjutnya peran UMKM saat ini dirasa sangat penting karena sektor UMKM sendiri bukan untuk menjadi mata pencarian orang banyak, akan tetapi menyediakan langsung lapangan kerja bagi para pengangguran yang ada di Indonesia juga. Selanjutnya UMKM dengan basis syariah
dilandaskan juga ya, bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Yang dimana jelas kita mengapa harus bisnis dengan berbasis syariah. Yang pertama, saya pribadi kuliah di Institut Agama Islam Said Bogor, dan agama atau keyakinan saya sendiri juga mesti tentunya berwirausaha pun harus sesuai dengan keyakinan saya dengan berlandaskan prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taraddim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Al-ayat Subhanallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, terkecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang. Di sini dapat kita kutip bahwasanya janganlah kita mengambil harta selain dari perdagangan. Artinya, mari kita berwirausaha sesuai dengan keyakinan kita, yakni berbasis syariah. Selanjutnya, melakukan prinsip bisnis Islam adalah satu ukuran untuk patokan di mana manusia bersikap sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Al-Quran, hadis, dalam prinsip Islam terdapat satu komponen penting di dalamnya, yaitu mengenai akidah syariah dan akhlak. Selain itu, ruang lingkup dalam prinsip bisnis Islam sangatlah luas, mengenai halal atau haramnya suatu produk, kebersihan, prosesi pembuatan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dari latar belakang tersebut dapat kita kutip dan saya kutip permasalahan yang ada di dalamnya ini. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi UMKM berpengaruh terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam? Dan permasalahan yang kedua, seberapa besar pengaruh literasi UMKM terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam? Mari kita jawab di slide selanjutnya. Tinjauan pustaka menurut para ahli dari Mulyati dan Al-Wasdiyah. Kesimpulan literasi adalah cara pandang tentang kemampuan untuk memahami informasi visual, auditory dan kinestetik. Manfaat literasi menurut Adam 2009, sumber pemikiran ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, prinsip efisiensi dan prinsip keadilan sosial, etika konsep nilai Islam dan berwirausaha, konsep penetapan harga dalam Islam. Selanjutnya, usaha mikro kecil dan menengah tersendiri dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil menengah. Kesimpulannya, usaha mikro kecil dan menengah adalah kegiatan usaha secara administrasi sederhana dan modal yang terbatas. UMKM juga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Tidak sedikit pelaku UMKM yang ada di Indonesia karena dengan modal yang minim dapat menjalankan usahanya dengan baik sehingga UMKM diminati oleh banyak orang. Artinya UMKM sendiri mempunyai banyak minat oleh banyak orang karena yang para pelaku UMKM ini rata-rata dari orang menengah ke bawah, jarang dari menengah ke atas. Rata-rata yang udah ada di atas pun mereka berawal dari UMKM yang kecil dulu. Gitu. Next. Kerangka berpikir yakni ada literasi UMKM yaitu variabel X-nya dan keputusan untuk melaksanakan prinsip ekonomi bisnis Islam Y-nya, atau variabel
independen dan dependennya. Metodologi penelitian. Waktu dan lokasi saya penelitian ini, penelitian dimulai sejak tanggal 16 Agustus sampai 20 November 2021. Dan penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Cibung Bulang dan Kecamatan Pamijahan. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi sampelnya ini masyarakat pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Cibung Bulang dan Pamijahan. Masing-masing sampel yang saya ambil satu kecamatan yaitu 50 sampel atau 50 responden. Jadi seluruhnya ada 100 responden. Sumber data ini data primer atau data dari masyarakat, data sekunder dari artikel, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya teknik pengumpulan data yakni kuesioner atau angket. Teknik analisis datanya yang pertama persamaan analisis, regresi linear sederhana, uji asumsi klasik, uji normalitas yang pertama, yang kedua dilanjut dengan uji linearitas, dan yang ketiga uji heteroskedasitas, dan yang kedua ada uji hipotesis yaitu uji T, uji pengaruh parsial ya, atau yang selanjutnya koefisien determinasi, uji instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Uji instrumen hasil dan pembahasan. Di sini ada uji validitas, yakni keterangan uji validitas jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka uji validitas dikatakan valid. Mari kita lihat sama-sama di tabel ini sendiri. Di sini kita lihat uji R hitung. Uji R hitungnya itu 0,195 dan yang Y-nya 0,195 juga. Artinya dilihat dari R hitungnya rata-rata tidak ada yang di bawah 0,195. Artinya jelas di sini data yang saya ambil di lapangan yaitu dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen penelitian yaitu dikatakan reliable jika nilai A lebih besar daripada 0,6 menurut kecuali 2013. Di sini kita baca confidence alpha-nya dari variabel X atau variabel pengaruh literasi. Di sini mendapatkan nilai 0,812 dan variabel Y-nya yaitu dapat 0,836. Artinya confidence alpha ini lebih besar daripada yang dikatakan rumusnya yaitu reliable lebih besar jika nilai A lebih besar daripada 0,6. Di sini jelas dalam tabel ini nilainya 0,812 dan yang Y-nya 0,836 dan ini lebih besar daripada 0,6. Dapat dikatakan reliable. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Hasil uji asumsi klasik tersendiri yaitu yang pertama ada uji normalitas. Keterangan dari uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 maka data dinyatakan normal. Dan sebaliknya, nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Mari kita lihat sama-sama dalam tabel berikut. Di sini
saya mendapatkan nilai signifikan total yaitu 0,200. Artinya apa? Artinya data ini sesuai dengan rumus, nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 karena nilai yang saya dapat dari hasil penelitian itu 0,200. Selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dilakukan melalui test of linearity dengan ketentuan nilai signifikan pada linearity lebih kecil daripada 0,05 antara variabel bebas dengan variabel terikat. Terdapat hubungan yang linear. Mari kita lihat sama-sama dalam tabel ANOVA ini yang signifikansinya yaitu linearity saya mendapatkan nilai 0,000. Artinya apa? Artinya nilai signifikansi pada linearity ini lebih kecil daripada 0,05 antara variabel bebas dengan variabel terikat. Terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Ketentuan dalam uji heteroskedastisitas ini, jika titik-titik tidak membentuk pola yang jelas atau abstrak ya, atau acak-acakan lah, bahasa saya acak-acakan gitu, dan titik-titik menyebar di atas dan tidak membentuk angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Di sini kita lihat sama-sama dalam tabel ini. Di sini tidak ada titik-titik yang bentuk huruf 0 atau yang lainnya. Di sini lebih ke apa ya? Acak-acakan gitu titik-titiknya. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini, dalam penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis persamaan regresi linear sederhana dengan ketentuan rumus Y sama dengan konstansa plus Bx. Di sini dapat kita artikan Y ini adalah variabel Y yang ada dalam judul skripsi saya, yaitu keputusan yang melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi bisnis Islam. Dan A ini adalah nilai konstan plus Bx. Bx ini dapat kita artikan sebagai variabel literasi. Dan yang di sini nilai konstan saya mendapatkan nilai hasil penelitian 12,123. Artinya apabila variabel literasi bernilai 0, maka nilai keputusan untuk melaksanakan prinsip ekonomi bisnis Islam sebesar 12,123. Selanjutnya ditambah Bx atau nilai atau variabel literasi. Variabel literasi hasil penelitiannya ini 0,678. Artinya jika literasi UMKM mengalami kenaikan satu satuan, maka variabel keputusan naik sebesar 0,678. Koefisien bernilai positif, atau sebaliknya, jika variabel literasi UMKM mengalami penurunan, maka variabel keputusan akan ikut turun juga. Gitu. Selanjutnya yaitu uji hipotesis atau uji T parsial. Ketentuannya, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika T hitung lebih kecil daripada T tabel,
maka H0 diterima dan HA ditolak. Kita lihat sama-sama dalam tabel koefisien ini dinilai yang T hitung, saya mendapatkan hasil penelitian yakni 8,711 dan nilai T tabelnya sebesar 0,00. Artinya apa? Nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 sehingga keputusan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Dapat diartikan juga terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Dengan ketentuan semakin mendekati angka 1, maka persentase kontribusinya dianggap semakin kuat. Kita lihat pada tabel model seperti ini. Hasil penelitian saya menyatakan nilainya yaitu 0,436. Artinya besarnya nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,436, yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel independen atau literasi UMKM berpengaruh sebesar 43,6% terhadap variabel keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam, sementara 56,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di penelitian saya. Terakhir yaitu kesimpulan yang saya ambil dari penelitian kali ini yakni variabel independen atau literasi UMKM berpengaruh terhadap variabel dependen atau keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis sistem. Hal ini dibuktikan dengan nilai T itu lebih besar daripada T tabel dengan nilai 8,711 dan T tabel 1,98, dan nilai signifikan sebesar 0,05 lebih kecil daripada 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh besar antara variabel X ke Y atau variabel keputusan untuk variabel literasi UMKM terhadap Y atau keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Selanjutnya, nilai koefisien regresi dari variabel literasi UMKM sebesar 0,678 dan nilai koefisien regresi bernilai positif. Maka jika variabel literasi mengalami kenaikan satu satuan, otomatis variabel keputusan pun naik sebesar 0,678. Begitupun sebaliknya, jika variabel literasi atau variabel X mengalami penurunan, akan berpengaruh juga terhadap variabel Y, akan ikut turun juga ya. Selanjutnya, literasi UMKM memiliki hubungan sebesar 0,661, sedangkan untuk koefisien determinasi atau R2 variabel literasi UMKM berpengaruh sebesar 43,6%. Putusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam mempunyai 56,4%, dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Mengambil kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama tentunya saya butuh saran juga hasil penelitian yang
Selanjutnya, saran untuk masyarakat, perlu adanya pelatihan-pelatihan yang lebih intens lagi terkait untuk mengembangkan minat para pelaku usaha mikro kecil menengah dan untuk meningkatkan soft skill pada masyarakat, khususnya untuk lokasi wilayah khususnya yakni Cibungbulang dan Pamijahan. Dan diharapkan untuk penelitian lain diharapkan menggunakan variabel lain tidak ada dalam penelitian ini dan memakai lokasi penelitian yang berbeda serta data-data yang terperinci menggunakan teknik wawancara. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Rifki. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada pengunjung pertama Pak Presiden. Dan kita ada Pak Presiden. Dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Pembantu Sekretariat Tahun SHMSI. Atas waktunya saya akan memberikan tanggapan, yaitu pertama ya, ini udah ada dari standar ya. Ini di abstrak ya, keywordnya terlalu jauh jaraknya. Lalu di abstrak Indonesia keywordnya tidak ada ya. Lalu ini berdasarkan yang ada di sini. Oke. Lalu di apa ini? Ini ada informasi tanda kata-kata bijak. Ini sebenarnya apa ya kata bijak ini? Dan masuk ke latar belakang. Oke, di latar belakang. Oh iya, Quran surat An-Nisa di halaman 3 ya. Ini di aja apa? Di halaman 4-nya aja ya. Di Quran surat An-Nisa sebagai berikut ya, di halaman 4-nya aja ya. Jadi kepalanya itu jangan menggantung di belakang gitu ya. Nah, jadi dari halaman 4 ini Quran surat An-Nisa ya, berapanya di situ ya. Nah, baru ayatnya di bawah. Lalu juga mengenai penulisan agama ya Islam itu di huruf besar ya, huruf kecil ya. Tolong diperiksa lagi. Nah, lalu di halaman berikutnya secara ini sih global ya mengenai penulisannya. Pertama harap ini ya, bedakan yang bahasa sehari-hari dengan bahasa resmi. Kayak versi ya, bukan versi ya. Versi itu halaman 10 ya, bukan versi ya. Ada persis ya. Versi ya, versi. Lalu atau ke melek apa? Ke melek wacana atau bacaan apa nih? Ya, melek wacaan. Nah ini apa nih? Sebaru ada kata melek wacaan. Ya. Lalu performansi. Dan ini ya, ini kan A besar kajian pustaka, 1 pengertian literasi, lalu yang kedua jenis literasi, lalu jenis literasi terdapat segala macam. Nah A di sini ada sampai berikutnya ini ya, sampai apa nih? I ya, AI ya. Ini A pakai huruf kecil ya, karena A besar ini sudah apa namanya, ini sudah di atas ini, jadi antara induk dengan subnya itu harus apa namanya beda ya. Jadi A kapital itu sudah di
subbabnya itu ya, nah itu harus pakai yang kecil ya. Dan khususnya ya, ini literasi ekonomi Islam. Di sini literasi yang menjadi parameter literasi ini apa sih? Jadi parameter literasi kalau menurut kamu tuh kan sebenarnya bicara masalah ekonomi dan bisnis Islam itu kan luas ya, itu luas. Kalau saya lihat di sini sih kayaknya lebih condong ke ini ya, ke produk terus ada apa namanya. Nah tapi ada nggak secara SDM-nya? Karena kita sering jumpai ya. Nah kita sering jumpai nih UMKM mungkin kalau secara apa namanya, secara syariah ya mungkin produknya insya Allah sih syariah halal gitu ya. Tapi sering sekali kita jumpai ya mereka ya mohon maaf ya ketika sholat ya itu tidak sedikit juga ternyata lewat sholatnya tuh ya. Mereka melaksanakan UMKM syariah dan Islam, tapi begitu masuk azan sampai masuk azan waktu berikutnya lagi lewat gitu kan. Nah itu kayaknya masih jarang tuh ya yang membahas literasi mengenai SDM-nya gitu ya. Terus kalau sih kayaknya sih cukup ya, tapi oke, mungkin saja dan saya lebih kurangnya saya serahkan kembali ke Bapak Tubagus Tantowi ya. Ya, terima kasih Bapak Asdasuri yang sudah memberikan catatan saya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Tahun sebagai pembicara. Kepada Bapak Tahun, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Rifki, Saudara Mugi Komara Bebas, namanya belum tahu. Punya Mugi. Pernah belum sebut ya? Memang baik banget. Kalau secara gimana? Judul-judulnya analisis pengaruh literasi UMKM terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Oke. Dari awal saja masukkan dulu sebelum pertanyaan-pertanyaan. Relax aja. Abstrak dan ada Inggris, ada Indonesianya. Teknis penulisannya aja itu kata kunci yang di abstrak Indonesia itu dibelakangkan. Kalau ikut kata pengantar, ya teknisnya disatukan dengan abstrak di belakang. Oke. Kemudian di kata pengantar ada nomor 6 itu ya. Ada rekan perjuangan seperti Yusuf, Jejer, Reza, Dede, nah itu tolong dihapus. Jadi Dede itu tidak perlu dihapus di sini. Gak perlu dia masuk di sini itu untuk apa gitu. Tapi kamu buat dedikasi sebelum kata pengantar. Dedikasi itu lebih santai. Terima kasih kepada ya, ibu, kakak, adik, ya, calon kakak, calon adik dan sebagainya. Nah, kawan-kawan siapa di sini? Ini dedikasi, ya, persembahan atau dedikasi. Itu didik maksudnya itu jangan masuk di kata pengantar ini. Kata pengantar rektor benar, dekan, kemudian kaprodi, pembimbing 1, 2, sebagainya dan misalnya dan admin, ya. Itu yang lebih agak serius kalau kata pengantar yang masuk. Jadi jangan singgung menurut saya, itu bukan begitu. Ya.
Rumusan masalah itu dipisah dengan pertanyaan penelitian. Ya. Rumusan masalahnya itu udah tinggal di itu aja. Pertanyaannya pertanyaan penelitian. Di sini di bab 2 ya. Itu sudah sebagian disebutkan sumbernya. Yang belum disebutkan kemudian jangan hanya penerbitnya seperti halaman 21 Rawat Jawari Pers itu Rawat Jawari biasanya kan penulis kemudian tahun halamannya. Ini kalau Rawat Jawari Pers 2014 332. Ini pengarangnya Rawat Jawari Pers namanya. Namanya siapa? Cari. Jangan penerbitnya. Aja. Yang lain dilengkapi. Yang jadi harus jujur kalau memang mengutip ya dikutip, atau kalau pakai bahasa kamu ya sumbernya dari mana? Nah, kalau masih di awal-awal ini pasti banyakkan mengutip atau mengambil dari sumber yang lain. Oke, ada belakang halaman 39. Kerangka berpikir. Coba jelaskan kerangka berpikir penelitian ini. Dia berdasarkan latar belakang, terus apa namanya itu selanjutnya John Mustaka, teori. Coba jelaskan kerangka berpikir kamu. Izin berdiri. Iya. Kan di sini ada kerangka berpikir ya, Ustaz. Yang pertama itu ada dari variabel X, yaitu literasi UMKM, dan variabel Y-nya yaitu keputusan melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Dari kerangka berpikir perumusan ini, variabel ini saya ambil dari latar belakang tentunya, karena dari latar belakang saya mencakup dari UMKM secara umum dulu nih. UMKM secara umum, UMKM secara ketetapan undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Nah, dari situ saya pribadi menandakan atau kerangka berpikirnya ini yakni pengaruh dari literasi ini atau pemahaman masyarakat. Kalau tiba-tiba kamu berpikir pengaruh literasi dalam UMKM, cara kerangka berpikirnya kan harusnya tidak seperti itu. Kerangka berpikirnya kan harusnya UMKM, ya kamu lihat juga di judul kamu kan, UMKM, kemudian literasi mengenai bisnis atau ekonomi Islam, ya. Kemudian hasil atau hubungan antara literasi dengan UMKM itu nanti apa? Baru keputusan. Jangan tiba-tiba pengaruh literasi dirubah. Jadi gambarannya misalnya dari atas itu UMKM, dan di bawahnya itu yang kamu teliti literasi mengenai bisnis, kemudian pengambilan keputusannya, ya itu yang terakhir. Jadi dari awalnya ini dari kan kamu tadi udah benar menyebutkan berdasarkan latar belakang yang John Mustaka, itu dicantumkan di gambarnya gitu. Oh, di latar belakang. Iya. Jadi kerangka berpikirnya itu tergambar di diagram seperti ini, sudah jelas. Orang lihat sudah jelas.
metodologi penelitian. Metodologi. Metode. Kembali lagi. Nah, ini waktu evaluasi udah ya, pemula pemijahan. Dan model penelitian ya. Jenis dan sumber data itu primer dan sekunder. Kamu sudah menjelaskan berdasarkan buku dari Nazir dan Sugiono ya. Nah, tapi kamu di halaman 44 itu kurang ini susunannya aja. Jadi misalnya di sini maka peneliti menjelaskan sedikit tentang jenis pengumpulan data sebagai berikut: data primer, kemudian B observasi. Itu kurang nyambung dengan C kuesioner, D data sekunder. Ya, harusnya ya data primer, kemudian jenisnya apa? 1, 2, 3. Primer itu wawancara, parasi, sebagainya. Jenisnya sendiri. B baru data sekunder. Jenisnya apa? Sekunder itu A, 1, 2, 3. Ya, ini dirubah urut-urutannya biar jelas. Ini kan A, B, C, D ini kan seperti hal yang satu-satuan gitu. Jadi, misalnya kamu ada primer itu apa saja? Wawancara, studi komentar, itu seperti dokumenter, observasi, itu kan masuk ke ya. Dan kemudian jenisnya apa? Ya. Kemudian di halaman 46 kamu membahas populasi, ya, dan sampel. Kamu di sini baru mengutip ya pendapat dari Pak Sugiono. Ya. Tetapi kamu belum menyebutkan populasi tempat kamu mengadakan penelitian. Populasinya itu di kecamatan apa, ya kan? Jumlahnya berapa? Ada belum di sini? Di halaman berapa? Yang 4 ya? Di halaman keempat, apa? Keempat. Kamu bahas di situ. Ini kan kamu baru mengutip teorinya. Iya. Di halaman 46. Populasi. Ya, dalam penelitian kamu populasinya itu populasi mana? Jumlahnya berapa? Kemudian sampelnya berapa yang kamu ambil dari populasi, jumlah populasi itu? Sudah ada belum? Atau disebutkan di halaman berapa? Karena setelah itu sudah bab 4 hasil dari pembahasan. Kamu sepertinya tidak menyebutkan. Belum ya? Populasinya berapa dari 2 kecamatan itu? Data kecamatan tidak ada tuh di pembahasan. Iya, satu ada. Nah, oke, jadi berapa di sini tuh? Yang 50 responden itu yang per kecamatan. Kan saya di penelitian 50%. 50%? Yang responden kan saya. Ya, populasi dulu populasi berapa? Jumlahnya. Jumlahnya berapa? Jumlah keseluruhan dari 2 kecamatan. Kalau kamu mengambil 2 kecamatan. Terus sampel. Sampel adalah oke, jadi ada itu apa namanya. Dalam penelitian ini sampel yang saya ambil adalah sekian. Kamu cantumkan tidak?
Saya jelaskan belum? Dalam penelitian ini tadi populasinya cuma sekian. Kemudian jumlahnya sampelnya yang saya ambil adalah sekian. Ini udah nyantumin Ustaz. Di dalam pembahasan pun kamu baru membahas jumlah-jumlah dari setiap kecamatan. Langsung membahas hasil uji instrumen. Kemudian populasi juga belum kamu jabarkan menurut misalnya populasi apa itu tadi sampel itu menurut umur, menurut pendidikan, belum kamu kelompokkan. Populasinya itu berapa, kemudian sampel yang kamu ambil berapa, itu belum sepertinya. Kemudian belum kamu kelompokkan juga. Misalnya kamu ambil sampel dari dua kecamatan, kamu mau ambil 200 misalnya. Kamu ambil berapa sampel? 100 Ustaz. 150 dari perbedaan 50 dari semua ulang. 150? 50. 50. Jadi ya. Oke. Kamu tulis di sebelah mana? Ya? Kamu tulis sebelah mana? Cantum tadi halaman berapa? Belum ya? Kalau belum ya tinggal kamu masukkan. Saya rasa sudah Ustaz, tapi Belum Pak? Ya berapa? Kemudian pengelompokan berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan. Dari 100 orang itu, ya, misalnya yang umur usaha misalnya dari 20 sampai 40 sampai 60 misalnya. Dari pendidikan misalnya. Sampel ini kan UMKM. Yang kamu hitung UMKM-nya kan? ya, pelaku Itu ada 100 UMKM yang kamu teliti. ya. 100 responden 50 kecamatan. Itu UMKM kan? Iya, UMKM Ustaz. Para pelaku UMKM. Para pelaku ya. Satu UMKM satu orang. Iya. Rata-rata ada yang sembako, terus ada yang kerajinan gitu Ustaz. Iya. Itu juga perlu kamu kelompokkan. Misalnya UMKM jenis apa? Jenis apa? Ya. Jualan makanan kecil atau membuat apa namanya itu pakaian seperti kerajinan. Untuk memperjelas apa itu sampel yang kamu ambil, jumlahnya berapa, kemudian itu jenisnya apa saja, diperlengkapi ya. Jadi saya catatannya diperjelas sampelnya. Langsung saja. Ya. Kemudian daftar pustaka, ya daftar pustaka itu kamu masih acak ya, diurutkan A sampai Z. A sampai Z, karena kamu tadi mengutip Al-Quran, kutipan Al-Quran. Al-Quran tahu paling atas, gitu ya. Al-Quran paling atas. Gak usah bahas setelah A-nya apa. Al-Quran paling atas itu aja. Sumber yang paling otoritatif. Ya, gitu. Dulu kalau saya di sana gitu, Al-Quran paling atas. Nggak boleh di bawah.
Oke, paling terakhir saya minta tadi pertanyaan penelitian kamu jawab secara singkat dan padat. Pertanyaan penelitian. Sudah sore soalnya ini. Yang berapa? Ya. Pertanyaan penelitian langsung muncul. Kalau enggak di halaman coba begini. Belum deh. Udah Ustaz. Maksudnya beda belum sih. Di halaman 6. Apakah literasi UMKM berpengaruh terhadap keputusan? 86 di skripsinya. Oh, yang dijawab Ustaz. Iya, dijawab. Kan itu pertanyaan. Iya. Itu kan butuh jawaban. Jangan pertanyaan yang menggantungkan, menggantung nggak enak. Gantung. Apa yang Iya, oke. Dalam pertanyaan ini kan ada dua pertanyaan yang Ya, langsung aja. Yang pertama, apakah literasi UMKM berpengaruh terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis sistem? Saya jawab sangat berpengaruh karena yang nilai dengan dibuktikan dengan nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yakni 8,711 nilai T hitung dan nilai T tabel 1,98. Artinya variabel X sangat berpengaruh terhadap variabel Y, yang atau variabel literasi UMKM sangat berpengaruh terhadap variabel keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Selanjutnya pertanyaan kedua, seberapa besar pengaruh literasi UMKM terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam? Di sini dapat kita presentasikan seberapa besar pengaruhnya literasi UMKM memiliki hubungan yang sebesar 0,661, sedangkan untuk koefisien determinasi variabel literasi berpengaruh sebesar 43,6%. Itu dari variabel keputusan untuk melaksanakan prinsip ekonomi dan bisnis Islam atau variabel X, dan sedangkan variabel Y-nya yaitu 56,4% dipengaruhi oleh variabel. Artinya di sini dari pertanyaan yang dua ini dapat kita simpulkan dan dapat kita jawab bersama-sama. Jawabannya jelas dari sini, yakni pengaruhnya itu sangat besar, ya. Variabel X berpengaruh dengan hasil presentasi yaitu 43,6% dan variabel Y itu 56,4%. Terima kasih Ustaz. Ya, di penjelasan itu bisa dipahami. Namun redaksi di halaman 71 itu dibuat ya redaksi yang menjawab langsung pertanyaan tadi. Berpengaruh. Jadi misalnya tadi apa Mas satu tadi itu apakah literasi ya, menjawab literasi UMKM berpengaruh terhadap keputusan berdasarkan ini secara singkat. Jadi menjawab redaksinya saja. Ya. Seberapa besar pengaruh literasi UMKM? Pengaruh literasi UMKM berpengaruh terhadap keputusan melaksanakan prinsip ekonomi syariah sebesar titik-titik. Nah, dan kamu tambahin sedikit itu masalahnya. Jadi langsung dijawab. Dijawab secara singkat. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan sudah banyak memberikan catatan pada skripsi dari Komando ini. Selanjutnya dari saya sendiri. Jadi ini yang saya lihat, dan mungkin saya juga lupa ya menerangkan bahwa sebaiknya memang tidak cukup hanya dua variabel, artinya regresi linear yang bukan berganda. Kenapa? Supaya
makin banyak hal yang bisa dijelaskan kalau variabel itu lebih banyak. Ya. Misalnya contoh di dalam kesimpulan dan saran kan dengan hanya sekitar 42%, 43% yang bisa menjelaskan penelitian. Akhirnya kan lebih pengalaman bebas mengusulkan adanya lokasi yang lain. Padahal sebetulnya itu bisa disiasati dengan variabel yang diperbanyak. Cuma memang saya lupa apa saya pernah mungkin saya jarang memberikan itu dalam catatan saya ke begitu banyak pelajaran. Jadi ini seolah-olah satu ya Pak ya? Iya. Seolah-olah satu. Jadi sudah pertanyaan cuma satu ya? Iya. Jadi literasi UMKM itu mestinya bisa dipecah. Tetapi bagaimanapun saya menghargai bahwa mungkin Komara Bebas sudah bekerja, sudah memberikan kuesioner, sudah menghitung data. Jadi kalau memecah variabel itu bisa menggunakan penghitungan data, pengumpulan data juga. Nah, jadi anggaplah ini sudah bisa mewakili kalau dilihat dari hasil perhitungan-perhitungannya, terutama kesimpulan pertama, kesimpulan kedua. Nah, tetapi memang masalahnya begini, saya melihat bahwa kecenderungan penelitian skripsi itu banyak yang langsung menghitung ke regresi linear. Padahal sebetulnya mesti ditampilkan hasil dari kuesioner itu supaya tadi bisa dibilang diberi masukan oleh Bapak. Jadi ada karakteristik data. Misalnya dari UMKM itu bisa dibuat karakteristik data oleh Komara Bebas, UMKM seperti apa. Kemudian komisi kuesionernya itu pengelompokan usia seperti apa. Supaya bisa terlihat bahwa misalnya yang usia muda literasi mengenai penelitian bisnis sistem ternyata lebih bagus dibandingkan yang usia sudah lanjut misalnya. Karena tentunya usia muda kan bergerak pengen banyak tahu gitu. Akhirnya itu yang bisa membuat mereka literasinya lebih bagus. Nah barulah setelah itu menghitung keseluruhan datanya di dalam analisis regresi. Nah gunanya apa juga menampilkan data presentasi itu? Bisa menampilkan secara ringkas atau penuh dengan tabel dengan konsekuensi bahwa tabel yang tidak dijelaskan ada di bagian lampiran. Dan gunanya apa? Gunanya supaya bisa memperkuat hasil dari regresi yang ada di akhir bab 4 itu. Jadi supaya begini, penelitian itu tidak hanya semata-mata tafsiran angka-angka dengan ini memenuhi syarat berpengaruh sertifikat. Jadi tidak hanya semata-mata begitu. Tetapi kalau penelitian skripsi memang ada pemakluman, jadi tidak terlalu mendalam, tidak apa-apa. Jadi bentuk seperti ini memang banyak dilakukan. Tetapi kalau misalnya sudah level magister, kemudian disertasi, itu harus lebih mendalam. Dan tidak boleh dua variabel, tidak boleh. Nah itu maksud saya. Jadi mungkin Komara Bebas bisa membayangkan hal yang memang bisa lebih baik dalam penelitian ini, memecah variabel itu. Tapi ya ini sudah diolah, didata. Kemudian yang juga saya banyak lihat, landasan teori yang di bab 2 seolah-olah tidak terlihat lagi di bab 4, terutama untuk menafsirkan sama yang tadi gunanya data presenter, menafsirkan hasil regresi. Seolah-olah apa yang di bab 2 sudah selesai dengan disajikan di bab 2. Di pembahasan akhir bab 4 lebih banyak tafsiran angka aja gitu kan. Itu umum banyak dilakukan. Padahal sebetulnya fungsi bab 2 itu dia akan menjadi alat tinjauan atas hasil dari empat di bagian akhir. Nah itulah kemudian berkembang yang namanya mixed method. Jadi metode gabungan. Karena kan pada akhirnya penelitian itu harus dibaca oleh semua orang. Kalau hanya oleh orang-orang eksak statistik
yang mungkin merasa puas dengan angka-angka itu. Tapi kalau buat ilmu sosial yang punya banyak pemahaman verbal, jadi menafsirkan data, itulah gunanya tinjau pustaka dengan istilah dasar ini, buat supaya angka-angka itu menjadi bunyi. Kemudian tadi sudah disinggung teknis penulisan. Ini yang perlu diperbaiki dan ini banyak terjadi di semua skripsi. Nah, saya pikir itu aja dan masukan buat untuk kemarin. Nanti setelah itu bisa berlanjut pada konsultasi perbaikan skripsi. Selanjutnya akan diadakan perhitungan nilai. Dan mungkin kemarin itu bisa keluar sebentar nanti bisa dipanggil. Ya, tarifnya masih ada satu lagi. Atau udah selesai juga? sudah 4. Sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan berita cara sudah menjadi skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Akademik 2021-2022. Pada hari Senin tanggal 21 bulan Februari tahun 2022
telah dilaksanakan sidang skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syekh Bogor yang diikuti oleh Mugi Komara Baibas dengan nomor isi mahasiswa 108-02043 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi monitoring bisnis syariah dengan diskusi analisis pengaruh literasi UMKM terhadap keputusan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis Islam. Studi Kecamatan Cibonggolang dan Pamitihan Kabupaten Bogor. Setelah memperhatikan substansi dan penulisan skripsi serta jawaban dan penjelasan terhadap pertanyaan dari para penguji uji dan dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji, maka sidang ujian skripsi menetapkan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dengan perbaikan. Jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji 336,25. Nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji 84,0625. Nilai umum berdasarkan nilai angka rata-rata dari jumlah nilai angka yang diberikan oleh para penguji ialah B. Catatan nanti dilakukan plagiarisme saja sampai dilakukan perbaikan. Kemudian komunikasi tetap melalui print sampai nanti benar-benar bisa langsung diterima. Demikian berita acara sidang skripsi ini, dan jika ada kekurangan di kemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bogor 21 Februari 2022. Menyetujui pembimbing pertama bagus seperti ketahui, pembimbing kedua Bayu Bambang Putra, penguji pertama Hasbiar Sidiki, penguji kedua Muhammad Anwar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengesahkan Dekan Uli Trihartana Ketua Program Studi Hasbiar Sidiki. Selamat menerima para bebas. Kita tutup dengan majelis pada proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.